hampir seminggu tuh mungkin ya minimal 2 kali ada orang yang, Bib saya pengen bunuh diri. Iya. Dan itu anak-anak muda umur 20-an sekian lah. Dan masalahnya ya cuma karena kredit lah, atau dengan orang tua lah, atau dengan pasangan dan lain sebagainya. Dan memang saya pernah baca datanya kan, sebenarnya di Indonesia itu 27,5% orang punya masalah mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husin Ja'far Al-Hadar, dan hari ini karena kita akan ngobrolin seputar kesehatan mental dan secara umum tentang psikologi lah. Nah, makanya saya menyesuaikan pakaiannya. Pakaiannya nggak baju koko lagi, nggak pakai kopiah, lebih menyesuaikan. Nah, dan kebetulan kita tetap di Jogja, lagi di Jogja. Dan kita akan ngobrolin tentang kesehatan mental bersama Mbak Analisa. Apa kabar Mbak Analisa? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Ini aku tadi nggak nyangka loh Habibnya masih muda dan hits banget. Dan pakaiannya begini biasanya. Oh gitu ya? Orang komplainnya, kok pakaiannya begitu? Tapi justru itu yang bikin jadi ilmu agamanya nyampe deket sama kita ya, Iya, Habib ya. Pengen bangun kedekatan dengan anak muda lah, biar gak dikira ceramah, dikira ngajak curhat aja, Iya, gitu. bener, ngajak bener. ngobrol aja. Mbak Analisa, aku Iya. pengen masuk dari nama, namanya Analisa. Iya bener. Itu nama asli, bukan nama panggung ya. Oh iya, Jadi, nama aslinya nama aslinya kayaknya Analisa. orang tuanya sangat intelektual kayaknya. Iya begitu ya. Untung adik saya bukan hipotesa. Gitu Iya. ya. Nanti keponakannya kualitatif, Iya, kuantitatif jadi kayak gitu. keluarganya laboratorium Iya. gitu ya. Itu tuh nama doa kali ya Habib ya? Iya. Bener nggak sih? Iya, nama adalah doa. Jadi sebenarnya kalau sejarahnya aku udah pernah share juga di YouTube channel aku, Ah. Analisa itu karena papa aku dulu lagi ngambil studi analis kredit karena beliau di bank. Dulunya kerja di bank, pas aku lahir lagi ngambil kursus itu, nama anaknya siapa ya? Ya udah Analisa. Analisa dan analisa doang. Analisa Widyaningrum. Oh. Terus akhirnya ternyata pekerjaannya menganalisa mental Iya. diri lah ya secara umum. Benar, Ya. benar. Oh gitu. Dan memang dipanggilnya analisa, bukan Nah, Widyaningrum. waktu SD, iya panggilnya Ana, tapi kalau di rumah Ana, tapi kalau di sekolah dari SD, karena Ana tuh kan banyak banget ya, Bi. Iya. Jadi akhirnya orang-orang manggilnya lengkap Analisa, sampai sekarang dipanggilnya Analisa. Cuma yang deket-deket aja panggilnya Mbak Ana gitu. Oh, analisa. Unik namanya. Kalau yang bener kan analisis sebenarnya, Bi. Analisa tuh nggak baku katanya. Iya. Oh, Ejaan iya, lama makanya. dulu Oh, ejaan Analisa. lama. Sama kita kan lagi di Jogja. Kita udah Gimana Habib jalan-jalan. Jogja? Seru kan? Jogja seru. Jogja itu menurut aku salah satu kekuatan utama dan keseruannya itu kuatnya budayanya gitu. Betul, benar banget. Jadi orang itu menjadi tertib, menjadi santun bukan karena utamanya taat hukum, tapi karena punya kesadaran yang itu basicnya dari kebudayaan. Gitu. Yes, kulturnya kuat banget Kulturnya di sini. kuat ya semuanya. Jogja udah dari awal memang di Jogja, Pak? Aku lahir di Jogja dan 32 tahun ini di Jogja. Pandemi ini setahun nggak keluar Jogja sama sekali. Sama sekali. Benar-benar ke kota sebelah aja belum berani. Belum berani. Iya, ya alhamdulillah sih dikasih Allah rezeki yang tidak perlu keluar Jogja gitu ya, Habib ya. Jadi karena emang ada privilege di sana dan possible untuk dikerjakan dari rumah. Padahal dulu coba deh tanya ke tim kreatif. itu dulu seminggu bisa 3-4 kali pasti bolak-balik Jakarta. Tapi emang karena pandemi ini lagi mengurangi mobilitas. Udah, tim kreatif ke sini tolong. Saya mau tanya-tanya. Ininya apa pekerjaannya? Aku sebagai seorang psikolog dan 5 tahun ini running untuk sebuah perusahaan bisnis konsultan psikologi yang kita bergeraknya mulai dari individu sampai organisasi gitu. Okay. Sempat praktek juga di rumah sakit.
di salah satu klinik polipsikologi. Cuma pandemi ini kan off ya, udah hampir. Tapi sebelum pandemi aku juga emang sempet cuti. Ya, terus bikin YouTube channel juga, terus sharing tentang psikologi di media sosial. Nah, kadang orang itu nggak bisa bedakan antara psikolog dan psikiater. Benar Kita banget. Berangkat dari basic dulu ya. Iya. Bedanya psikolog dan psikiater. Oke, menarik nih Habib ya. Kalau ke psikiater, itu background-nya psikiater itu kedokteran. Jadi kalau Habib ke psikiater, itu nggak akan, waktu ketemu psikiater nggak akan lebih dari setengah jam. Karena pengobatannya farmakoterapi atau obat. Dan sekolahnya di kedokteran, bukan di ilmu psikologi. Yes, benar. Tapi kalau psikolog itu kuliahnya psikologi. Jadi kalau ke psikolog nggak dapat obat, tapi akan dapat sesi curhat yang panjang. Kalau memang ada disorder yang memang butuh obat, baru kita refer ke psikiater. Gitu. Jadi Anda kalau punya masalah jangan ke pacar, ke teman, curhatnya ke psikolog, dia yang ngerti. Kan kadang orang salah gitu. Iya, kalau curhat ke teman yang ada malah semakin... Iya, karena dia gak ngerti dan biasanya karakter teman itu sok tahu. Biasanya. Oh gitu ya? Dia gak ngaku dia kalau gak tahu. Tapi kalau salah pilih teman ya? Iya, kalau menurut gua begini, menurut gua. Iya. Oh, jadi psikolog dan psikiater itu basicnya dari sana. Kemudian membuka konsultasi psikologi. Iya, benar. Jadi emang ada klien, ada pasien juga yang biasanya memang di-refer dari dokter. Jadi banyak banget nih Habib, apalagi pandemi ini. Nah, itu. Wah, ini kalau kita lihat tingkat permintaan konseling itu meningkat drastis di semua negara. Ini dari penelitian yang dilakukan oleh WHO di 2020, kesadaran orang tentang kesehatan mental ini lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Kalau di Mbak Ana sendiri kira-kira peningkatannya berapa persen? Aku sih kalau penelitian yang pasti, kalau di kita sendiri gitu ya, kita belum pernah ada riset, tapi kayaknya bisa yang benar-benar lebih dari 50% peningkatan untuk permintaan konseling sekarang. Berarti separuhnya tambahannya. Ya, bener. Ini kayak luar biasa sih Habib, karena masalah pandemi ini tuh ngaruh banget ke kesehatan mental sekarang. Apa penyebabnya Mbak Ana kira-kira? Oke, kan pandemi ini tuh banyak banget uncertainty ya Habib ya, mulai dari masalah ekonomi, masalah pendidikan, anak sekolah online. Ini anakku juga udah setahun ini sekolahnya kan dari Zoom ya, jadi itu juga bikin orang tua stres karena orang tua harus kerja dari rumah, ngurusin anak sekolah dari rumah, kerjaan rumah juga banyak gitu kan. Ini ternyata juga jadi faktor yang membuat orang tuh nggak siap sama perubahan yang signifikan gitu. Terus berkurangnya aktivitas, nggak bisa traveling, nggak bisa keluar rumah. Ini ada satu kondisi yang disebut oleh WHO dengan sebuah istilah, yaitu cabin fever, atau demam secara psikologis yang disebabkan oleh terisolasinya orang di tempat dan waktu yang sama dan lama. Gitu. Jadi kita terjebak pada satu tempat yang sama kan di rumah ya. Iya, di rumah. Nah ini banyak banget nih diperiksa ke dokter tuh nggak sakit. Nah itu. Merasa COVID, di swab negatif gitu. Sering banget tuh. Ternyata psikologisnya kena gitu karena tadi terjebak di dalam sebuah tempat, rutinitas yang berubah, kebosanan, kejenuhan, dan kelelahan atas ketidakpastian. Itu penyebab utamanya. Dan mungkin juga kecemasan. Yes, benar. Pada COVID ya. Ngerasa takut sakit, tapi kalau kita nggak keluar rumah, takut lapar juga. Karena harus kerja kan, orang-orang sebagian gitu. Ya itu faktornya luas banget, dan kita hari ini kayak melihat itu sebagai isu yang sebenarnya bukan hal yang sepele ya. Karena faktornya jadi ke isu sosial, ekonomi, global banget gitu. Nah, kemudian biasanya, kalau orang punya masalah mental datang ke psikolog, tapi secara umum nih, Mbak Ana, apa tips yang bisa didapatkan orang gitu di tengah kondisi pandemi seperti saat ini untuk meminimalisir kemungkinan dia secara mental punya masalah? Jadi memang pandemi ini tuh sesuatu yang di luar kendali manusia gitu ya, Habib ya. Sebenarnya kalau kita lihat kehidupan manusia tuh sebenarnya juga di luar kendalinya. Ya mungkin nanti aku gantian nanya ke Habib, bener nggak sih? Allah sudah ngasih semuanya gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kita pengen apa, tapi Allah ngasihnya apa. Nah pandemi ini banyak banget kejadian yang kita pengen apa, antara keinginan dengan realita tuh nggak sama. Gitu. Bagaimana caranya, tipsnya? Ya kita harus bisa menerima kondisi ini, tapi tidak semua orang bisa menerimanya dengan mudah.
Makanya kalau psikologi ini bicara tentang proses kita menyadari dulu apa yang kita rasakan. Kita nggak akan bisa menerima kalau kita belum sadar apa yang terjadi sama kita. Contoh gini nih, di awal-awal pandemi orang-orang mungkin shock ya, Habib ya, kaget. Kita semuanya ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan, ya luar biasa ya Habib, kalau kita lihat kehilangan anggota keluarga juga karena COVID, kehilangan rutinitas. Nah pas awal-awal itu kita semua shock. Tapi kalau kita mau bicara menghadapinya harus menerima, belum tentu orang tuh sadar kalau dia lagi shock gitu Habib. Iya. Jadi kalau kita ke psikolog itu sebenarnya kita dibawa pada area yang kita tidak sadari. Kenapa banyak orang yang marah, sedih, berlebih, sampai mereka tidak bisa mengendalikan diri. Misalnya nih Habib kayak gebrak meja, nangis sampai nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau ibadah. Begitu ditanya kenapa, saya nggak tahu kenapa. Tapi begitu kita ajak ngobrol melalui sesi konseling, psikoterapi, kita ajak dia untuk bisa menyadari dulu gitu. Karena kalau kita masih kaget, biasanya kita tuh cenderung reaksinya sebagai manusia, kita mengendalikan prefrontal cortex atau otak bagian depan yang merespon emosi itu dengan pembenaran atau kita mendenial gitu. Iya, menolak. Gitu. Menolak gitu. Jadi kayak gagal. Ini pasti gara-gara pemerintah deh. Iya, iya. Ini pasti gara-gara ini deh. Kita kayak nggak bisa menerima kenyataan gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah sadar dulu bahwa ini tuh real. Kalau kamu kecewa boleh, tapi ayo kita terima pelan-pelan. Nah, terimanya itu orang macam-macam. Ada yang piknik virtual, ada yang tidur, ada yang ibadah gitu. Iya. Macam-macam cara penerimaan orang. Yes, nah, benar. Itu juga sebelum lanjut ke tentang psikologinya. Kadang kan orang ya ada yang nggak merasa kalau dia punya masalah mental. Tapi ada yang merasa punya masalah mental, tapi dia nggak mau ke psikolog. Ya, betul. Karena psikolog kesannya adalah dokternya orang gila. Betul, aku nggak untuk gila kok, masyarakat gitu. Indonesia ya. Benar, mungkin benar. kalau di Barat sudah tidak begitu Betul, teredukasi. betul. Nah, itu problem yang real nggak, Mbak Ana? Dan Sangat. itu gimana sih sebenarnya kita menyikapi itu? Maksudnya seorang psikolog mengatasi masalah-masalah seperti itu bagi orang? Sama sebenarnya dengan ilmu agama sih Habib. Tidak semua orang bisa menerima ilmu agama itu dengan hati terbuka gitu ya. Iya, betul. Nah, penyampaiannya salah satunya Habib dengan penampilan yang sangat dekat dengan teman-teman muda gitu ya. Jadi penyampaian itu yang saya sebagai psikolog juga lakukan melalui platform-platform yang 5 tahun ini kita bangun. Jadi salah satu tujuannya saya pengen mengedukasi ke masyarakat bahwa ke psikolog tuh nggak harus sakit gangguan kejiwaan. Karena di psikologi itu sebenarnya ada stigma tentang kalau ke psikolog gila, itu sebenarnya adalah satu stigma yang mungkin beberapa waktu lalu karena tidak ada informasi. Iya. Padahal kalau ke psikolog itu belum tentu kita tuh punya gangguan kejiwaan. Karena di ilmu kita tuh ada 2 nih Habib. Yang disebut dengan psikotik. Jadi psikotik itu memang kita biasanya rawat bersama psikiater. Yang itu muncul halusinasi yang memang di dalam saraf otak itu butuh obat. Dan itu sudah masalah kejiwaan sudah. Itu memang tidak bisa sembuh, rawat dirinya seumur hidup. Nah, tapi ada juga yang kita ranahnya disebut dengan neurotik. Atau kecemasan-kecemasan yang sebenarnya terjadi pada saat manusia punya problem. Kalau dia cemasnya udah hilang, problemnya hilang, dia akan normal kembali. Nah, hal-hal yang itu sebenarnya harus diedukasi bahwa kalau kamu mengalami sesuatu yang cemas tadi, nggak apa-apa ke psikolog gitu. Iya. Bukan berarti kamu tuh harus minum obat dan mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu yang akhirnya saya sebagai psikolog dan teman-teman psikolog lainnya juga banyak yang kita mulai mengedukasi masyarakat untuk bisa ada di sana. Untuk tidak menganggap psikolog itu berarti kita punya masalah kejiwaan dan lain sebagainya. Nah, memang saya tuh lagi buka celengan pemuda tersesat namanya. Jadi itu untuk membantu para pemuda tersesat di 3 hal. Pertama, wirausaha. Baru beberapa hari saya buka. Kemudian yang kedua, pendidikan. Nah, dan yang ketiga ini pada kesehatan mental, Mbak. Karena step selanjutnya, kan orang itu dia menyadari punya masalah mental dan dia mau ke psikolog. Betul. Tapi mereka tidak punya uang untuk bayar psikolog. Ya. Karena mereka punya masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita mengurusi itu agar orang bisa ke psikolog. Karena kenapa?
karena aku sebagai tokoh agama itu, atau orang yang ngerti agama lah ya, itu sering banget, hampir tiap hari dicurhatin orang masalah mental. Karena relate banget antara psikologi sama spiritual. Spiritual. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi sampai hampir seminggu tuh mungkin ya minimal 2 kali ada orang yang, Bib, saya pengen bunuh diri. Iya, iya, iya. Dan itu anak-anak muda umur 20-an sekian lah. Dan masalahnya ya cuma karena kredit lah, atau dengan orang tua lah, atau dengan pasangan dan lain sebagainya. Dan memang saya pernah baca datanya kan, sebenarnya di Indonesia itu 27,5% orang punya masalah mental. Jadi setiap 10 dari 10 orang ada 1 masalah. Di sini 2, 3, 10 berarti 1 berarti punya masalah mental. Enggak, jadi memang 10% punya masalah mental. Nah, orang salah kadang, Man. Dipaksain pengennya menyelesaikan dengan agama. Ya. Nah, pertama membedakan dulu tuh. Ya. Memang agama kan pasti berpengaruh. Nanti kita bicara itu. Betul. Tapi perbedaannya, takutnya kan kalau salah, misalnya punya masalah mental, datang ke tokoh agama, kadang tokoh agamanya ya udah diruqyah, nggak selesai. Masalahnya makin kusam gitu. Atau sudah banyak bersyukur. Kan andalannya tokoh agama itu 2. Syukur dan sabar. Udah, syukur, sabar, syukur, sabar. Benar. Nah, bedanya membedakan ya? itu. Ya, kalau kita bicara dengan kacamata psikologi, begini nih, sebenarnya hampir mirip Habib ya. Banyak para tokoh psikologi meneliti spirituality ini juga, spiritual well-being itu mempengaruhi psychological well-being. Bahkan ini yang meneliti orang Amerika gitu. Jadi orang yang spirituality ini bukan hanya tentang kita ibadah ke masjid gitu, tapi lebih ke how we believe gitu. That everything happens for the reason. Iya, penghayatan bahwa udah ada yang ngatur deh kehidupan ini. Itu spirituality yang diyakini di dalam psikologi. Dan itu lintas agama sebenarnya. Iya, lintas agama, nggak hanya Muslim Islam. gitu. Atau bahkan mungkin kepercayaan ya di luar agama. Iya, artinya betul. Orang-orang ateis pun juga yang penting spirituality dia. Itu kalau dari risetnya. Nah, apa sih pembedanya? Begini nih, Habib. Saya mungkin nanti mungkin Habib juga bisa menambahkan gitu ya dari agama. Kalau orang ke psikolog, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses yang sangat intangible, nggak kelihatan. Mulai dari pikiran, perasaan, yang akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, perilaku ini bisa marah, perilaku malas, perilaku kecewa, nangis, itu kan perilaku yang kita lihat. Tapi kenapa sih dibalik itu dan ada apa? Itu sebenarnya yang kita ulik sebagai psikolog. Nah, umumnya dinamika psikologis orang kalau lagi dapat masalah itu semuanya sama, Habib. Jadi kita psikolog melihat di dalam otak manusia, neuroscience itu melihat di bagian depan itu ada prefrontal cortex. Jadi otak gitu ya. Di bagian depannya ini ada satu sistem limbik yang disebut dengan amigdala. Nah, amigdala ini akan merespon emosi dan akan mengirimkan sinyal kepada aspek kognisi yang ada di kepala kita. Jadi sebenarnya kalau orang lagi kecewa, semuanya pasti akan sedih. Misalnya nih putus cinta, punya masalah sama orang tua, tadi ceritanya, kredit, bisnisnya gagal. Itu semua orang mau level spirituality-nya setinggi apapun, itu tuh pasti akan kecewa gitu. Reaksinya akan kecewa pertama kali. Dan itu manusiawi. Yang membedakan adalah respon terhadap kecewa. Nah, respon kecewa, kalau orang dengan spiritual yang tinggi, dia akan tidak berlama-lama denial tadi. Dia akan aware dengan apa yang dia rasakan, and then dia akan mampu mengelola rasa itu, menerimanya, sampai akhirnya sabar, ikhlas, dan syukur itu ada pada satu titik dia di satu tempat yang dia tuju, tapi dia akan usaha dulu. Ibaratnya tawakal dulu, baru ikhtiar gitu. Nah, kalau orang yang spirituality-nya rendah, ini kalau pembedanya, kalau di psikologi, orang ini tuh berhenti di denial.